Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, kekal ditelawakan oleh orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuh dan tunduklah hanya kepada Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita sebagai manusia atau makhluk. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah juga mengingatkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Tuhan kalian Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah, halal yang ia halalkan dan haram yang ia haramkan, dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, qala Allah Ta'ala, Allah telah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah kepada Allah, patuh dan tunduklah kepada Allah, patuhi semua perintahnya, tinggalkan larangannya, kerjakan yang wajib dan sunnah dan tinggalkan yang haram juga makruh, dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah Al-Quran. Wa khair hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, yang dikenal dengan as-sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari wahyu Al-Quran dan sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua ibadah yang dibuat-buat adalah perbuatan baru dalam agama. Wa bid'atin dhalalah, dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Wa idalani finnar, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku si iman, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah. Baginda Nabi SAW tidak pernah melewatkan momen-momen penting, baik khutbah Jumat, dua khutbah hari raya Adha dan Fitri, dan juga pada saat akan mengirim pasukan atau apa saja momen-momen yang sangat penting, kecuali beliau SAW mengingatkan para sahabat dan kaum muslimin tentang 3 ayat pentingnya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar dalam ibadah dan lini kehidupan mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pada kesempatan ini saudaraku seiman, kita akan bahas dengan judul Hai Muslimin, kembalilah kepada Tuhanmu. Kalimat yang selalu kita ucapkan teman-teman sekalian, La ilaha illallah, yang berarti la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan
pencipta, pemilik, penguasa, yang menghidupkan, yang mengurus makhluknya, dan yang memusnahkan dan mematikan kecuali Allah. Pada saat nikmat sedang melimpah di diri kita, kesehatan, harta, pasangan hidup, keturunan, udara, air, api, apa saja, maka yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan dan menambah hanya Allah. Dan pada saat kita sedang tertimpa musibah dan cobaan, baik itu sakit, terlilit utang, masalah apapun, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan musibah itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar bergantung kepadanya. Dan kita sebagai umat Islam wajib memahami bahwasanya dunia ini hanya tempat lewat sementara, bukan menjadi target utama. Kita di sini hanya sekedar menjalankan tugas sebagai khalifah. Ayah kita Adam alaihissalam pada saat diciptakan, Allah kekalkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang diikrarkan kepada para malaikat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan ciptakan sebentar lagi sosok manusia yang menjadi pemimpin di muka bumi. Tugas kita memakmurkan muka bumi ini. Kita menjalankan apa yang telah Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Dan itu dirangkumkan dengan istilah ibadah, yaitu bagaimana kita menjalankan tugas-tugas kita selama di muka bumi ini, dan kita punya kesadaran penuh kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, kekal ditelawakan oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat. Di dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 54 sampai 58, yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian dan serahkan diri kalian kepadanya. Artinya, yang dia perintahkan kerjakan, yang dia larang jauhi. Kemudian dikatakan min qabli an ya'tiyal adzabu thumma la tunsarun. Sebelum datang siksaan Allah karena kalian melanggar dan jauh darinya, lalu tidak ada yang bisa menolong kalian. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, dan ikutilah wahyu yang telah diturunkan oleh Tuhan kalian, dan ikuti yang terbaik yang ada di dalamnya. Min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Sebelum datang siksaan Allah kepada kalian secara merata sementara kalian tidak menyadari itu. Bukankah di Indonesia sekarang sedang ditimpa masalah? Ada beberapa wilayah yang tadinya mereka sedang duduk di pinggir pantai, mereka sedang bersantai-santai, mereka ada yang lalai, mereka juga ada yang beribadah sebagiannya. Tetapi orang-orang yang lalai tidak pernah sadar, melihat air yang sangat kecil terus tiba-tiba menjadi tsunami yang besar. Bukankah ada bangunan-bangunan yang tadinya dibanggakan oleh orang yang kemudian rata dengan tanah? Bukankah tadinya ada orang sehat berdiri kemudian disedot ke dalam tanah dan akhirnya meninggal dunia? Bukankah jalan-jalan yang selama ini dibanggakan kemudian rubuh, jembatan yang mewah lalu rubuh? Dan Allah mengatakan, lihatlah bagaimana kami menghancurkan negeri-negeri yang kami tinggalkan tembok-temboknya rubuh dengan atap-atapnya dan tidak ada yang menolong mereka. Allah mengatakan, hati-hati dengan pelanggaran-pelanggaran yang aku larang, karena kalau datang azabku maka tidak ada yang bisa menahan itu. Lalu di ayat selanjutnya Allah mengatakan, antakula nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Dan jangan tunggu kalian menjadi sosok orang yang nanti pada saat sudah melihat siksaan Allah pada hari kiamat, sudah melihat siksaan Allah datang kepadanya secara pribadi, baru dia mengatakan, betapa ruginya aku, sesungguhnya aku selalu mengurangi hak-hak Allah dan termasuk aku orang-orang yang bodoh. Ayat selanjutnya kata Allah, antakula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau dia akan berkata nanti, coba Allah berikan kepada saya petunjuk, maka saya termasuk orang-orang yang patuh. Au taqula hina taral adzab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Atau pada saat dia melihat azab, dia baru mengatakan, andai saja aku masih punya peluang, aku akan menjadi orang-orang yang baik. Saudaraku seiman, menjadi orang yang patuh kepada Allah adalah kenikmatan. Duduk di masjid seperti ini mendengarkan khutbah sebuah kenikmatan, salat sebuah kenikmatan, sedekah bantu orang lain sebuah kenikmatan, bakti dengan orang tua kenikmatan. Apa saja ibadah yang Allah perintahkan memiliki kenikmatan. Hanya orang-orang bodoh saja menganggap itu sebuah beban. Sebaliknya, kemaksiatan itu akan diikuti dengan rasa takut, sampai Nabi SAW menggambarkan dosa dan pelanggaran seperti gunung yang berat yang ada di pundak seseorang.
Anda mungkin pernah mengalami masalah-masalah melalui dosa. Setiap melakukan dosa pasti diikuti dengan penyesalan. Dan berhari-hari, bahkan ada orang berminggu-minggu dalam keadaan suntuk. Berapa banyak proyek-proyek yang gagal gara-gara itu. Berapa banyak kata-kata kasar keluar dari lisan istrinya gara-gara dosanya. Berapa banyak orang yang diuji anaknya sakit karena dosanya. Berapa banyak masalah-masalah yang Allah datangkan sebagai peringatan agar dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi orang baik, dicintai oleh Allah, dijanjikan pahala yang besar, dan dibuat manusia menyukainya. Kalau orang jujur, amanah, ramah, dermawan, orang suka. Allah pun suka, dijanjikan pahala. Sabar sampai ajal datang saja, meninggal masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tugas kita hanya sampai ajal datang. Dan tidak ada orang yang durhaka, suka dusta, ganggu orang lain, mengambil haknya orang lain, kecuali Allah benci. Allah berikan hukuman yang berat, dan Allah buat manusia benci. Kenapa harus menjadi golongan yang kedua, dan kenapa tidak menjadi golongan yang pertama? Orang kalau menikmati ibadah, jelas-jelas kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Kata Nabi SAW, thalathun munjiyat. Ada 3 hal pasti menyelamatkan seseorang dan memberikan kepadanya kebahagiaan. Kata beliau SAW, yang pertama, khasyatullahi fis sirri wal alaniyah. Selalu khusyuk, tunduk, patuh kepada Allah, baik terang-terangan di keramaian atau lagi sendirian. Yang kedua, wal qasdu fil ghina wal faqr. Selalu ekonomis pada saat dia sedang kaya ataupun dia sedang miskin. Dia mengeluarkan sesuai dengan kebutuhannya dan bukan keinginannya. Kita dianjurkan dalam Islam menikmati apa yang ada, tapi kata kuncinya halal dan secukupnya. Tidak boleh tabdzir. Allah tidak suka dengan orang-orang yang musrif atau orang-orang yang suka berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi yang ketiga adalah wal adl fir ridha wal ghadab. Selalu bersikap adil walaupun dalam keadaan emosi atau ridha. Kalau dia sedang menghakimi seseorang, orang itu salah walaupun kerabatnya, dia akan mengatakan yang benar, tidak akan terbawa dengan arus membela kebatilan. Tapi saksi bahasan kita adalah ternyata Nabi SAW menjadikan kegembiraan, kebahagiaan, keselamatan di dunia ini. Yang pertama adalah khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia ini teman-teman disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lalui, tapi sebatas ditunggangi untuk menuju ke akhirat. Berapa banyak orang-orang sebelum kita yang lebih tampan dari kita, lebih kekar tubuhnya, lebih putih kulitnya, lebih kaya hartanya, lebih banyak keturunannya, lebih mewah rumahnya, dan segala macam hal. Tapi sekarang mereka sudah berbaur dengan tanah. Dan saya dan anda semua sedang menuju ke sana. Kita ini teman-teman sedang menuju ke liang lahat kita masing-masing. Tinggal siapa yang jatuh duluan. Jangan lalai dengan kelebihan fisik dan paras wajah. Jangan lalai dengan banyak waktu yang kita buang-buang. Jangan lalai dengan menipu orang, menganggap kita bisa menipu mereka, sementara Allah tidak mengawasi. Allah maha mengawasi, Allah maha adil, dan Allah kalau menghukumi seseorang maka siksaannya sangat pedih. Banyak orang bodoh berlindung di kalimat Allah maha pengampun, tapi dia lupa Allah itu maha keras siksaannya. Sehebat apapun anda mengatur tipu daya, pasti akan kembali kepada anda sendiri. Allah katakan dalam surah Fatir ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yahiku makrus sayyi illa bi ahli. Tidak akan pernah kembali tipu daya itu kecuali kepada pelakunya saja. Dan bagi anda yang terzalimi, tidak usah khawatir. Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang dizalimi. Allah terima doanya dan Allah akan berikan dia sekian banyak pahala. Pernah Hasan Basri rahimahullah digibah oleh seseorang, diceritakan keburukannya. Maka beliau kebetulan baru memetik kurma yang sangat segar dari sebuah pohon. Kemudian beliau suruh mengantar kurma itu ke rumah orang yang menggibahnya, menggunjingnya. Lalu beliau titip surat yang berisi, sesungguhnya aku berterima kasih kepadamu karena engkau telah berbagi pahalamu padaku, dan aku membalasmu dengan setangkai kurma segar ini. Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang,
Orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Jujurlah teman-teman sekalian, tidak dikejar, tidak mengejar soal kuantitasnya, jumlahnya, tapi kualitasnya. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau justru menjadi kecelakaan bagi kita. Kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, diriwayatkan Imam Ahmad Tirmidzi dengan sanad sahih, Ya ibna Adam, tafarraq di ibadati amla sadraka ginan wa asuddu fakrak. Wahai anak Adam, kata Allah SWT, ini hadis sahih, kata Allah SWT, wahai anak Adam, lowongkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Biar kau lagi dagang, lagi meeting, lagi buat apa saja, azan tinggalkan semua. Lowongkan waktu ibadah kepadaku, aku akan penuhi dadamu dengan sifat kekayaan. Kau akan selalu merasa cukup dan aku akan tolak kefakiran darimu. Wa illa taf'al, kalau kau tidak mau lakukan itu, mala'tu yadaika syughla, aku akan sibukkan tanganmu dengan banyak kegiatan. Walam asuddu faqrak, dan aku tetap akan membiarkan kefakiran ada di hadapanmu. Juga dalam sabda Nabi SAW yang lain, riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dengan sanad sahih, kata baginda Nabi SAW, man kanatid dunya hammahum, siapa yang dunia menjadi targetnya, tidak ada urusannya sama halal haram, gak ada urusannya dengan masalah akhirat, farraqallahu alaihi amrah, Allah akan sibukkan dia dengan perkara-perkara, tidak selesai-selesai, ini gak selesai, itu gak selesai, semuanya jadi masalah buat dia. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, Allah jadikan kefakiran di depan matanya, biar mobilnya mewah, rumahnya mewah, segala macam ada, tetap dia merasa tidak pernah puas. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan tidak akan sampai kepadanya urusan dunia ini kecuali yang sudah dicatatkan baginya. Wa man kanatil akhirah niyatuhu, siapa yang akhirat menjadi niatnya, targetnya, dunia dia tunggangi untuk ke sana. Setiap kali dia membantu orang, targetnya untuk akhirat. Dia melakukan ketaatan, apa saja semuanya untuk akhirat. Jama'allahu amrah, Allah akan selesaikan urusan-urusannya. Wa ja'ala ginahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kaya di dalam hatinya sehingga selalu dia merasa puas. Wa atathu dunya wa hiya ragima, dan orang seperti ini dunia akan datang mengejarnya dalam kondisi terhina. Dalam pepatah dikatakan, siapa yang kejar akhirat, dunianya akan ikut, dan siapa yang mengejar dunia, akhiratnya akan luput. Saudaraku seiman, Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, Yaqulu ibn Adam, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, anak Adam banyak berkata, mali, mali, hartaku, hartaku, kapan proyekku bisa tembus, kapan aku begini, dari proyek ini ke proyek itu, tanpa memikirkan mana halal haramnya. Wahallaka ya ibn Adam min malik, apakah kau sadar hai anak Adam, kata Nabi SAW, sesungguhnya hartamu illa ma akalta fa'afnait, sesungguhnya hanya dalam bentuk makanan lalu akan habis. Au labista fa'ablait, atau kau beli pakaian lalu kemudian punah juga. Au tasaddaqta fa'amdait, atau kalau kau cerdas kau akan sedekahkan maka beruntunglah kamu. Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada kita dalam riwayat Bukhari, beliau mengatakan irtahalatid dunya mudbirah, ketahuilah dunia sudah meninggalkan kita, umurnya dunia makin sedikit. Sudah banyak orang sebelum kita meninggal dunia yang jauh lebih hebat daripada kita, lebih banyak idenya, lebih banyak keturunannya, sebagaimana saya katakan tadi. Wartahalatil akhirah mukbilah, dan akhirat sedang menuju kepada kita. Walikulli wahidin minhuma banun, kedua wilayah ini punya anak-anak. Fakunu min abnail akhirah, jadikan diri kalian anak-anak akhirat. Wala takunu min abnaid dunya, dan jangan kalian tinggal menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab, karena hari ini di dunia bebas beramal tapi belum ada hisabnya. Wa gadan hisabun bila amal, tapi besok di akhirat akan ada hisab, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Saudaraku seiman, di dalam hadis yang lain juga Nabi SAW mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil, jadikan dirimu di dunia ini seperti orang yang asing atau hanya sekedar lewat saja. Dalam riwayat lain, wa'udda nafsaka min ahlil kubur, dan selalu siapkan dirimu untuk menjadi penghuni kubur. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan Abdullah bin Umar berkata dalam riwayat yang sama bersambung menanggapi hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari, idza amsayta fala tantadhirus sabah, kalau kau tiba sore hari jangan tunggu pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhirul masa, kalau kau tiba pagi hari jangan tunggu sore hari. Wa khudh min sihhatika limaradik, maksimalkan masa sehatmu sebelum kamu sakit. Wa min hayatika limautik, dan selama hidupmu untuk persiapan matimu. Juga dalam hadis yang lain,
Kata Nabi SAW, mali walid dunya. Untuk apa saya mengejar-mengejar dunia ini berlebihan? Ma'ana wad dunya, perumpamaan aku dengan dunia, kata Nabi SAW, innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakibin dhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Sesungguhnya perumpamaan aku dengan dunia ini seperti seorang musafir yang kebetulan penat, capek, lalu kemudian dia pun duduk di sebuah pohon atau duduk di sebuah pohon, kemudian dia akan pergi meninggalkan tempat tersebut. Allah juga mengingatkan dalam Al-Quran, teman-teman, dan diberikan perumpamaan kehidupan dunia ini tempat berlalu saja. Ibaratnya, ini bahasa saya, kalau kita seperti lagi safar dari Jakarta ke Surabaya naik bus, maka bus-bus itu mampir di rest area, di tempat istirahat. Maka ada orang yang cerdas, dia mampir sebentar lalu kemudian dia naik bus untuk melanjutkan ke tempat tujuannya. Tapi ada orang yang konyol, dia sengaja tinggal di situ, dia tidak ikut dengan busnya, maka terbengkalailah dia gara-gara tidak ikut dengan tunggangannya. Allah mengatakan tentang dunia ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah Al-Hadid ayat 20. Renungi baik-baik. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, dunia ini yang kalian lalui, yang aku sedang tempatkan kalian, kata Allah, yang kalian lahir di muka bumi ini semua sudah ada fasilitasnya, adalah hanya seperti kehidupan bermain-main saja dan perhiasan, serta orang berbangga-bangga, manusia berbangga di antara mereka tentang banyaknya harta dan anak-anak. Kamathali gaithin a'jabal kuffara nabatu. Perumpamannya seperti para petani-petani yang seperti orang-orang petani yang bangga, atau orang-orang kafir yang bangga dengan air hujan yang turun, kemudian tumbuh tumbuhan itu. Thumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian mulailah masak atau matang, ya, buah-buahan tersebut. Thumma yakunu hutama. Kemudian tiba-tiba kami binasakan. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan ketahuilah, kalian akan menghadapi kehidupan akhirat. Ada azab yang pedih di sana bagi orang-orang yang lalai di dunia, terus menerus dalam kemaksiatannya. Ada di situ azab yang pedih, dan ada pengampunan dari Allah bagi orang-orang yang patuh serta kasih sayangnya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia ini hanya kehidupan yang menipu saja. Di dalam surah Yunus juga Allah berfirman, surah nomor 10 ayat 24, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard. Perumpamaan dunia ini seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu kemudian dia menimpa bumi. Lalu keluarlah tumbuh-tumbuhan dari bumi itu, mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alna hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Perumpamaannya tadi seperti air hujan yang turun dari langit, kemudian tumbuhlah, menimpa bumi, lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh manusia dan juga hewan-hewan. Dan pada saat bumi itu sudah mulai menghijau, kemudian sudah keluar semuanya dan terhiasilah bumi ini, dan mereka mengira mereka bisa menikmatinya, tiba-tiba datanglah urusan kami menghancurkan semua itu baik di malam dan siang hari. Maka jadilah dia seperti tidak ada sebelumnya. Begitulah kami merincikan ayat-ayat kami bagi kaum yang mau berfikir. Sebagai penutup, teman-teman sekalian, kita sedang menuju ke akhirat, dan dunia ini kita boleh nikmatin. Seorang muslim dibolehkan makan yang enak, karena Allah mengatakan halalan thayyiban. Halal boleh dan thayyib berkualitas. Bahkan kita dianjurkan menggabungkan antara keduanya. Kalau kita punya kemampuan, kita boleh makan yang halal dan kita boleh juga mencari yang thayyib. Bahkan kata sebagian ulama tafsir, andai saja ada makanan halal tapi tidak thayyib, seperti ayam halal, tapi dia sudah tidak thayyib karena rusak atau bangkai, tidak boleh dimakan. Seorang muslim disuruh cari kalau buah murni semua, tidak ada sedikit pun warnanya yang berubah. Itu namanya halal. Allah SWT suruh kita nikmati. Kita boleh menikmati punya kendaraan, punya pakaian, segala macam. Nabi SAW punya 11 rumah, karena beliau berpoligami. Setiap rumah punya pembantu di istri-istrinya. Setiap rumah ada untanya. Nabi SAW menikmati itu. Tapi selalu sebatas ini hanya akan dilalui, bukan sebuah target utama. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, perumpamaan orang dengan dunia ini seperti dia masuk ke WC. Dia selesaikan hajatnya, kemudian dia akan keluar, tidak akan tinggal lama di sana.
Teman-teman sekalian, Allah sedang menjanjikan kita sesuatu yang besar di akhirat sana. Allah ciptakan kita manusia untuk menjadi anak-anak akhirat, bukan dunia. Jangan mampir, jangan tinggal di sini. Kita akan kembali ke sana. Semuanya kita akan kembali. Kalau di dunia ini Anda pernah makan makanan enak, minum yang enak, pakai pakaian yang bagus, lalu mungkin Anda pernah melihat pemandangan yang indah, maka atau mungkin pernah melihat badan atau fisik yang sempurna, paras wajah yang tampan, apa saja kira-kira yang kira-kira membuat orang kagum di dunia, maka perhatikan apa kata Nabi SAW. Perhatikan semua itu teman-teman. Bayangkan sesuatu yang paling besar yang pernah Anda lihat. Orang yang sangat tampan, orang yang sangat cantik, orang yang sangat sempurna secara fisik, kaya raya, punya mobil mewah, rumahnya mewah, segala macam. Bayangkan itu dengan pertemukan dengan sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan apa? Tentang target kita di sana, akhirat. Wallahi kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, demi Allah, Nabi enggak pernah sumpah kecuali penting sekali. Beliau mengatakan wallahi mad dunya fil akhirah illa mathalu ma yaj'al ahadukum isba'u hadhihi fil yammi falyandur bima yarja. Demi Allah, perumpamaan dunia dibandingkan akhirat hanya seperti seseorang dari kalian meletakkan jari telunjuknya ke lautan kemudian diangkat sama dia. Maka lihat apa yang ikut dengan tangannya. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW pernah melewati pasar, lalu ada bangkai kambing. Kebetulan kambing ini bangkainya kecil, kambingnya kecil dan jadi bangkai. Kemudian kupingnya kecil juga dan agak sobek. Jadi sudah bau, kecil, badannya kurus, telinganya juga sobek. Lalu Nabi SAW pegang kuping kambing itu, bangkai lalu diangkat. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, siapa yang mau beli ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, jangankan dia sudah jadi bangkai, hidup saja tidak ada yang mau. Sempat dalam riwayat kata Nabi SAW, siapa yang mau beli ini dengan sedirham, biaya yang sangat kecil. Kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak ada yang mau. Artinya jangankan dia jadi bangkai, hidup pun kalau kecil, kurus, kupingnya robek, nggak ada yang mau. Kata Nabi SAW, siapa yang mau saya kasih gratis? Kata para sahabat, sama ya Rasulullah, tidak ada yang mau. Kata Nabi SAW, perhatikan wasiat beliau ingin sampaikan kepada kita pesan ini. Fawallahi, beliau bersumpah lagi atas nama Allah, lad dunya ahwanu alallahi min hadza alaikum. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Ketahuilah dunia ini di sisi Allah atau apa yang Allah janjikan buat kalian di akhirat nanti ya lebih hina daripada bangkai ini. Di dalam hadis yang lain yang mulia juga kata Nabi SAW kepada seorang sahabat bernama Dahhak ibn Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, ya Dahhak, wahai Dahhak, ma ta'amuk, apa makananmu? Faqala ya Rasulullah al-laham wal laban. Aku selalu makan daging dan minum susu ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW bertanya lagi, qala thumma yasiru ila madha. Kemudian jadi apa itu makanan daging dan susumu? Qala ila ma qad alimta. Tentu akan menjadi apa yang sudah anda tahu ya Rasulullah. Karena beliau santun dengan Nabi SAW, beliau tidak mau mengatakan jadi kotoran ya Rasulullah. Beliau mengatakan sudah menjadi apa yang anda tahu ya Rasulullah. Jelas susu menjadi air kencing, maaf, dan juga makanan akan jadi tinja, kotoran. Tapi sahabat ini santun dengan Nabi SAW, mengatakan ya Rasulullah, terjadi seperti apa yang anda tahu. Maka qala, beliau pun bersabda SAW, fa inna Allah Ta'ala dharaba ma yakhruju min ibni Adam mathalan di dunia. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perumpamaan dunia ini bagi anak Adam seperti kotoran yang keluar dari tubuhnya dari makanan tersebut. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mulai detik ini, hari ini, di masjid ini, bertaubatlah bagi orang yang berbuat dosa. Umur kita terbatas, jangan sia-siakan. Cukup yang lalu-lalu. Berapa kali anda dengarkan khutbah Jumat, ceramah, jangan, tidak boleh, haram, kerjakan ini, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sampai kapan? Apakah anda tunggu malaikat maut mencabut ruh anda baru anda mau sadar? Apakah nanti pada saat sudah masuk kuburan digiring baru kemudian kita taubat? Ini keliru semuanya. Peringatan yang datang, orang yang cerdas begitu sampai ke kupingnya, sampai ke hatinya, lalu dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah sebuah keindahan, taubat dari kesalahan. Kalau dulu kita sudah beramal saleh bersyukur, sekarang kita kerja yang terbaik. Kata Hasan Basri rahimahullah sebagai penutup, hai anak Adam, kau hanya seperti bilangan saja. Setiap tiba pagi hari, hilang satu bilanganmu. Maka kita makin dekat dengan kuburan kita. Ingat, pada saat kita meninggal teman-teman sekalian, tidak ada yang ikut dengan kita kecuali amal kita. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau anak Adam meninggal dunia, dalam hadis Bukhari Muslim, anak Adam meninggal dunia akan ikut ke kuburan 3.
keluarganya, hartanya dan amalnya, dan akan pulang dua. Hartanya dan keluarganya akan pulang. Secinta-cinta suami Anda kepada Anda, cinta-cinta anak kita kepada kita sebagai orang tua, tetap saja mereka tidak akan nginap di kuburan. 1 jam maksimal mereka tunggu di liang lahat, selebihnya mereka akan pulang. Istri kita bisa menikah sama orang lain, anak-anak kita akan sibuk dengan aktivitasnya, teman-teman kita cuma tetesin air mata sebentar lalu kemudian mereka kepada aktivitasnya kembali. Mobil mewah kita hanya bisa parkir di pagar kuburan. Dan yang tinggal, kata Nabi SAW, setelah pulang keluarga dan hartanya, tinggal bersama amalnya. Sholat yang selama ini kita kerjakan hanya buru-buru, sedekah yang selalu keluarnya cuma 1.000-2.000 rupiah, selalu perhitungan ini dan itu, selalu bermaksiat tidak sempat taubat, itu yang tinggal bersama kita. Dan ini berbahaya. Kalau kita tidak tentukan mulai sekarang, maka sampai kapan? Allahu a'lam. Aku qauli hada, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah dan mengajak jemaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Beristighfar dan bertobatlah kepada Allah, sungguh Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika ma sanat abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berdoa teman-teman sekalian, semua kita yang hadir di sini pasti akan mempertanggungjawabkan amalnya, dan semua orang, bukan cuma kita, para nabi-nabi melalui cobaan. Semua kita pasti akan ditipu oleh orang dan itu pasti terjadi. Semua kita akan digibah, difitnah, diambil hak kita. Itu cobaan dunia. Nabi SAW sudah ajarkan cara melaluinya. Sabar, dan kita yakin kalau dia tidak minta maaf, tidak kembalikan, kita akan panen di akhirat nanti. Maka sibukkan diri kita dengan amal kita sendiri. Beramal dan terus beramal, karena itu manfaatnya buat kita. Hari Jumat adalah hari yang mulia. Ada 2 buah hadis Nabi SAW yang memastikan akan diterima doa. Pertama, riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, hari Jumat tidak ada seorang muslim berdoa kecuali diijabah, dan kejarlah doa itu pada saat imam atau khatib sedang duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan solat. Makanya semua khatib yang faham ini pasti akan berdoa di khutbah kedua. Yang kedua, hadis riwayat Nasai dan juga hadis sahih, kata Nabi SAW, Jumat 12 waktu atau 12 jam kalau kita sekarang, dari subuh sampai maghrib itu waktunya. Tidak ada seorang muslim yang berdoa di 12 waktu itu kecuali Allah ijabah, dan maksimalkan selepas asar sampai terbenam matahari. Maka jangan sia-siakan 2 waktu yang mulia ini. Sekarang kita hadirkan hati dan fikiran kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga sebentar habis asar sampai menjelang maghrib maksimalkan hajat anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan minta sesuatu yang besar, yaitu masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka, serta dimaafkan semua dosa-dosa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Kami yakin Engkau sedang melihat kami kerana Engkau maha melihat, mendengar kami kerana Engkau maha mendengar, dan mengetahui semua yang difikirkan oleh akal kami, diucapkan oleh lisan kami, ditatap oleh mata kami, didengar oleh kuping kami, diniatkan oleh hati kami, disentuh oleh tangan kami, dilangkahi oleh kaki kami, dan juga disentuh oleh kemaluan kami. Ya Allah, kami memuji-Mu sampai Engkau ridho kepada kami, dan kami mengucapkan salam hormat kami, salawat dan taslim kepada utusan-Mu, pimpinan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami tidak berkumpul di masjid-Mu ini kecuali ingin patuh kepadamu, mengejar ridha-Mu, mengerjakan perintah yang Kau telah perintahkan. Terimalah ini sebagai amal yang sempurna, dan kami mohon kepadamu ya Allah dengan kemahamurahan-Mu, terimalah seluruh amal yang pernah kami kerjakan, sunnah ataupun wajib, kami khusyuk ataupun kurang khusyuk, juga yang sedang kami kerjakan dan akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti, juga kedua orang tua kami dan seluruh kerabat-kerabat kami dan orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, gantilah dengan kemahamurahan-Mu seluruh dosa yang pernah kami kerjakan, besar ataupun kecil, sengaja, tidak sengaja, samar ataupun nyata. Ya Allah, gantilah semua menjadi pahala sebagaimana Kau kekalkan dalam Quran-Mu, ulaika alladziina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kami tidak hanya memohon diampuni ya Allah, tapi kami minta kepadamu agar Engkau mengampuni dan menggantikan menjadi pahala. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, jadikan negara kami Indonesia negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan angkat perselisihan di antara mereka, dan dalam ibadah kembalikan kami kepada Al-Quran dan Sunnah. Karuniakan kami pemimpin-pemimpin muslim yang adil, yang baik, yang kembali kepada agama-Mu, yang menyebarkan kemakmuran di tengah-tengah kami. Kami hanya berharap supaya perut kami tidak lapar, keamanan ada di tengah-tengah kami. Karuniakanlah kami pemimpin yang bisa memandu kami ke sana. Ya Allah, kalau selama ini
yang menghambat kami mendapatkan pemimpin yang baik adalah dosa-dosa kami, maka maafkanlah ya Allah. Dan ya Allah, jadikanlah negeri-negeri atau tempat-tempat yang sedang Engkau uji, termasuk di negara kami ya Allah, di Lombok, di Palu dan tempat-tempat lain, sebagai pelajaran bagi umat Islam agar mereka kembali ke agamamu. Dan terimalah orang-orang yang sudah meninggal sebagai syuhadamu, ampunilah dosa-dosa mereka, gantikanlah rumah-rumah mereka, sembuhkan orang yang sakit di antara mereka, bantulah yang sudah jadi yatim di antara anak-anak muslimin, mudahkan kami bisa membantu mereka, baik dengan doa kami, dengan harta kami dan juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, begitu juga saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka sedang tertindas, ya Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar rabbil alamin sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan. Sadarilah saudaraku seiman, Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan kepatuhan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah selalu larang perbuatan mungkar, maksiat dan kekejian. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum. Ingat dan tunduklah kepada Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuru ala ni'ami yazidkum. Syukuri nikmat yang dia pasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar. Mengingat dan patuh pada Allah ada amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.